Selamat datang di MRF Football, channel yang akan membahas berita seputar Manchester United. Jika kalian suka berita Manchester United dari kami, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Dan juga nyalakan tombol loncengnya, agar kalian bisa tahu berita Man United terupdate dari kami. Terima kasih, Glory Glory Manchester United. Manchester United sempat tertinggal 2 gol sebelum meraih kemenangan atas Nottingham Forest. Manajer Setan Merah Erik ten Hag mengakui kalau timnya mengawali pertandingan dengan buruk. Erik ten Hag tidak memungkiri kalau anak asuhnya mengawali pertandingan dengan sangat buruk. Namun dia juga merasa sangat senang karena timnya bisa membalikan keadaan. Tentu saja saya senang dengan penampilan setelah awal yang buruk. Kami sangat tidak disiplin, kata ten Hag. Kami memiliki banyak kepribadian di tim ini. Tetap tenang setelah awal yang berantakan adalah hal yang brilian. Tidak banyak tim yang bisa melakukannya, tetapi kami sering bangkit dan melakukannya lagi. Meski kebobolan 2 gol cepat, Erik ten Hag menilai timnya sudah bermain bagus pada babak pertama. Dia pun menilai kemenangan ini sangat penting buat timnya. Kami memainkan sepak bola bagus di babak pertama, menciptakan peluang dan membalaskan 1 gol. Ini kemenangan penting, lanjutnya. Bahkan ketika Anda tidak mendapatkan gol tersebut, Anda harus menang dan menemukan cara untuk menang. Kami bekerja keras untuk mencapai hal ini. Tim melihat hal ini dalam dan menerimanya. Klub Premier League Manchester United full senyum sebab West Ham United kabulkan permintaan nyeleneh Harry Maguire di bursa transfer. West Ham United ternyata masih memendam hasrat untuk bisa menggait bek Manchester United Harry Maguire sebelum bursa transfer musim panas 2023 ditutup. Setan Merah dan The Hammers sebelumnya sudah sepakat untuk penjualan bek berusia 30 tahun tersebut senilai 30 juta pound sterling atau sekitar 577,4 miliar rupiah. Namun kepindahan mantan bek Leicester City tersebut ke West Ham United tidak kunjung terwujud. Mengenai masalah gaji, sekedar informasi, Manchester United menggaji Harry Maguire sekitar 190.000 pound sterling per pekan, yang mana nominal itu cukup banyak. Sementara itu West Ham United awalnya cuma berani membayar pemain asal Inggris itu 100.000 pound sterling per pekan. Selain itu kesepakatan tidak kunjung terjadi karena Maguire masih menunggu pesangon sekitar 6 juta pound sterling dari Setan Merah, sehingga West Ham United sempat dikabarkan kabur. Namun The Sun melaporkan bahwa West Ham melakukan pembicaraan ulang dengan peraih gelar 20 kali Liga Inggris tersebut untuk Maguire. Usut punya usut, klub yang berbasis di London itu bahkan sempat berniat untuk menuruti permintaan nyeleneh Harry Maguire agar sang pemain bisa menjadi bagian skuad David Moyes. Akan tetapi tetap ada kans Harry Maguire belum tentu akan berlabuh ke West Ham United sebelum bursa transfer musim panas 2023 walau permintaannya disanggupi oleh pihak klub. Manchester United berhasil mengalahkan Nottingham Forest. Setelah menumbangkan Nottingham Forest, manajer Setan Merah Erik ten Hag memastikan kalau timnya siap untuk menghadapi Arsenal. Setelah mengalahkan Nottingham Forest, Manchester United selanjutnya akan menghadapi Arsenal. Ten Hag memastikan kalau timnya siap untuk berkunjung ke markas The Gunners. Tentu saja, pertama, kami menikmati ini karena ini penting, kemenangan, tapi itu tentu saja kami harus menatap pertandingan berikutnya, kata ten Hag. Kami punya waktu 1 minggu, kami akan mempersiapkan diri dengan baik dan kami akan mengerahkan segalanya untuk meraih kemenangan berikutnya. Chelsea bersedia pinjamkan Marco Cucurella kepada Manchester United. Menurut jurnalis Fabrizio Romano, situasi kini ditentukan oleh keputusan The Red Devils.
Nama Cucurella mencuat ke permukaan lantaran Chelsea juga tidak terlalu memerlukannya pada saat ini. Manchester United kabarnya sudah memulai negosiasi dengan kubu The Blues. Menurut laporan jurnalis Eropa sekaligus pakar transfer sepak bola Eropa, Fabrizio Romano, kesepakatan sudah terjadi antara kedua klub. Kabarnya Chelsea sudah rela untuk melepas Cucurella dengan status pemain pinjaman. Manchester United dan Chelsea berbicara pada hari Sabtu tentang kesepakatan pinjaman Marc Cucurella, seperti yang terungkap kemarin, kata Romano. Chelsea diketahui terbuka untuk membiarkan Cucurella pergi dengan status pinjaman, tetapi hanya dengan syarat mereka biaya peminjaman atau cukupan gaji, sambung laporan tersebut. Namun Fabrizio Romano kini tinggal menunggu respon Manchester United mengenai keinginan mereka menggait Cucurella, sebab Cucurella kabarnya bukan satu-satunya opsi bagi mereka. Bruno Fernandes menyebut Manchester United membutuhkan lebih banyak konsistensi untuk mencapai potensi penuh mereka musim ini. Manchester United bangkit dari ketertinggalan 2 gol di awal pertandingan untuk mengalahkan Nottingham Forest 3-2 dalam sebuah duel Liga Premier Inggris yang menegangkan. Usai pertandingan, Bruno Fernandes memuji kebangkitan tim, tapi juga mengatakan bahwa mereka harus konsisten sepanjang musim untuk mencapai apa yang mereka mampu. Berbicara kepada BB Sport, Fernandes mengatakan, "Kami menunjukkan karakter yang hebat. Kami tidak memulai laga dengan cara yang kami inginkan, tapi kami bangkit. Secara keseluruhan penampilan kami sangat bagus. Kami tetap sabar, tahu bagaimana mengontrol bola dan itu penting untuk meraih 3 poin. Saya tahu kemampuan tim ini. Kami tahu di dalam ruang ganti bahwa kami mampu melakukan hal-hal hebat. Kami tahu bahwa kami harus melakukan lebih konsisten." Manchester United berhasil melakukan comeback kontra Nottingham Forest di lanjutan Liga Inggris, dan itu tidak lepas dari performa mengesankan Bruno Fernandes. Sang kapten jadi penentu kemenangan setan merah atas The Tricky Trees. Ini jadi bukti Erik ten Hag tidak salah pilih Bruno Fernandes sebagai kapten. Bruno Fernandes dipercaya menjadi kapten utama MU menggantikan Harry Maguire sedari awal musim 2023-2024. Gelandang timnas Portugal tersebut sejauh ini terbukti sukses mengemban tugasnya dengan sangat baik. Selain tampil baik sebagai nyawa permainan MU, dari 3 pertandingan awal yang dimainkan MU di Liga Inggris, mesin gol Bruno Fernandes langsung panas dengan torehan 1 gol dan 1 assist. Teranyar, Bruno Fernandes menjadi penentu kemenangan MU atas Nottingham Forest di Old Trafford, Sabtu 26 Agustus, malam waktu Indonesia Barat. Manajer Manchester United Erik ten Hag pun memuji setinggi langit performa Bruno Fernandes. Bagi Erik ten Hag, itulah alasannya menunjuk Bruno Fernandes sebagai kapten tim. Ia memang merupakan sosok pemimpin yang fantastis di lapangan. Bagaimana tidak, selain bikin gol dan assist, statistik Bruno Fernandes juga sangat oke. Sepanjang 90 menit berada di atas lapangan, SofaScore mencatat Bruno Fernandes mampu melakukan hingga 107 sentuhan pada bola, menciptakan 3 umpan kunci, melepaskan 6 umpan lambung sukses, membuat 6 tembakan, 3 diantaranya shot on target, dan memenangkan hingga 6 duel perebutan bola. Penjaga gawang Manchester United Dean Henderson akan menjalani tes medis di Crystal Palace menjelang kepindahannya yang bernilai 20 juta pound sterling. Dean Henderson menghabiskan musim lalu sebagai pemain pinjaman di Nottingham Forest setelah gagal menggeser posisi David De Gea sebagai penjaga gawang pilihan utama Manchester United. Ia mencatatkan 18 penampilan di Premier League bersama Nottingham sebelum digantikan oleh Keylor Navas yang baru bergabung pada bulan Januari lalu usai dirinya mengalami cedera paha. Baik Henderson maupun Keylor Navas tidak bergabung dengan Forest secara permanen, di mana tim arahan Steve Cooper memilih untuk merekrut Matt Turner dari Arsenal untuk menjadi kiper nomor 1 di klub. Dilansir dari 90 Min, pekan lalu Crystal Palace dikabarkan telah mengadakan pembicaraan dengan MU mengenai kesepakatan untuk Dean Henderson, dan saat ini sang penjaga gawang diwartakan sedang dalam perjalanan menuju ke London Selatan untuk menjalani tes medis di Crystal Palace setelah United menyetujui kesepakatan permanen senilai 15 juta pound sterling yang juga mencakup 5 juta pound sterling dalam bentuk bonus.
Crystal Palace diketahui telah memberikan jaminan kepada Dean Henderson untuk menjadi kiper pilihan pertama klub di masa depan. Tetapi ia harus menghadapi persaingan yang sangat ketat dan untuk bisa menggeser Sam Johnstone yang tampil impresif usai mengambil alih posisi kiper utama dari Vicente Guaita. Dean Henderson menandatangani kontrak baru di United pada tahun 2020 setelah masa peminjaman yang sukses di Sheffield United dan sempat berada di atas De Gea dalam daftar pemain utama di Old Trafford. Namun ia akhirnya hanya bermain dalam 13 pertandingan Premier League bagi Setan Merah sebelum kembali ke bangku cadangan saat Ole Gunnar Solskjaer kembali mempercayakan posisi kiper nomor 1 kepada David De Gea.